Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat yang saya hormati, yang saya muliakan, yang selalu dirahmati oleh Allah. Dalam situasi pandemi era new normal corona ini, ada sebagian alumni Al-Qadiri yang menanyakan kepada saya tentang bagaimana akikoh, yang mana pemerintah telah memberlakukan stay at home walaupun sekarang sudah memasuki era new normal. Baik, langsung saja kita bahas akikoh. Yang pertama saya ambil dari Mawahibus Somad, syarah daripada Matan Az-Zubat karangan Syekh Hijaz Lil Fahmi. Kemudian yang kedua ada dari kitab Kifayatul Ahyar karangan Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini Ad-Dimshqi Damaskus Suriah. Baik, akikoh sendiri secara bahasa itu ialah rambut yang ada di kepalanya seseorang yang baru lahir. Secara terminologi bahasa. Secara syarak yaitu hayawan yang disembelih dengan memotong rambutnya anak yang dilahirkan tersebut. Kemudian akikoh tersebut itu sama seperti penyembelihan dalam hukumnya, kecuali dengan menyedekahkan, yaitu dagingnya untuk dimakan. Kapan sunnahnya akikoh tersebut? Sunnahnya yaitu kesunahannya pada hari ketujuh wiladatil mauludi, hari kelahiran anak tersebut, di hari ketujuh itu sunnahnya. Akan tetapi kalau di Fathul Kifayatul Ahyar di sini, walaupun tidak sampai 7 hari, itu boleh juga melaksanakan akikoh sampai usia batas menyusui 2 tahun. Itu kesunahannya. Sedangkan jika tidak masih mampu orang tuanya, sampai kapan? Fa'in tajawaza, maka ketika lewat dari usia menyusui 2 tahun, haulaini, fa'in taja, ini saya ambil dari Kifayatul Ahyar, fa'in tajawaza fayuktaru alla yatajawaza biha sab'a sinina, usia 7 tahun, usia seseorang baik itu anak disunahkan atau dididik untuk melaksanakan sholat. Kalau dalam sholat taufik, fa'in tajawaza, maka ketika lebih dari 7 tahun, misal orang tuanya masih belum mampu, istilahnya belum ada rezeki, maka ketika lewat 7 tahun, fayuktaru, maka diberi pilihan, yaitu berusia sampai balik. Berusia sampai balik, ya laki-laki yang 14 atau 15 tahun. Baliknya perempuan itu kan 9 tahun lebih 10 hari, pokoknya kalau head itu. Maka ketika usia balik tersebut itu masih kok belum mampu, maka diberi pilihan untuk ketika nanti sudah dewasa, masa tua, diperbolehkan memilih sendiri, yaitu pada hari tuanya. Fa in tajawaza sakotot an ghairihi bahwa al-mukhayyaru fil ikki an nafsihi fil kibari. Maka ketika sudah lewat usia balik, maka gugur kewajibannya orang tua. Tetapi kalau orang tuanya itu masih masih sudi untuk membiayainya, maka tidak apa mengakikoh. Karena di sini dari Imam Rafi'i, wahtajallahu ar-Rafi'i bi annahu alaihi salatu wassalam aqo an nafsi ba'dan nubuwah. Karena di sini yang dijadikan hujah oleh Imam Rafi'i, yaitu Kanjeng Nabi mengakikoi dirinya sendiri sesudah beliau diutus menjadi nabi, sehingga perkara tersebut dijadikan hujah, dalil. Kemudian hadis tentang akikoh di sini, ketika ada hadisnya, yang hadis dari Siti Aisyah, yang mana bunyinya Rasulullah mendawuhkan al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, setiap
anak Adam itu digadaikan dengan akikoh. Artinya ketentuan akikoh tersebut terus sampai berlanjut. Kemudian ketika sudah meninggal, apakah akikoh tersebut tidak sah? Misalnya orang tersebut berakikoh untuk saudaranya yang sudah meninggal. Karena hukum akikoh sendiri itu yaitu ketika dia masih berada nyawanya masih ada di dalam tubuh. Tapi kalau sudah meninggal, akikohnya akan berubah menjadi sodakoh. Kalau untuk yang laki-laki, baik, itu tentang hadisnya. Kemudian berapa kewajiban bagi orang bayi laki-laki ataupun bayi perempuan? Kalau bayi perempuan di sini kalau perempuan anil jariyati satu kambing kalau perempuan. Kalau laki-laki anil gulami syatani 2 kambing. Jadi akikoh itu sunnah yang sangat dikukuhkan untuk keabsahan dalam ibadah kita, agar ibadah kita semakin diterima. Dengan ihraqud dam, mengalirkan darah bagi orang tua yang mampu. Kalau sampai ketika orang tua tersebut itu tidak mampu, maka hendaknya si anak tersebut ketika sudah sukses harus mengakikoi sendiri seperti cerita Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Beliau mengakikoi sendiri sesudah beliau menjadi nabi. Baik, itu sekelumit tentang akikoh tersebut. Dan akikoh itu disunnahkan juga selain akikoh ketika bayi lahir, yaitu mengadani. Wal adanu fil adan, mengadani kuping kanan, diikomati kuping kiri. Kemudian 1 kambing itu untuk orang perempuan itu 1 kambing, bayi perempuan 1 kambing. Kemudian bagi laki-laki itu 2 kambing. Kemudian kesunahannya di sini juga selain daripada akikoh, yaitu wa yuhanniku bitamr, yaitu untuk mentahnik. Mentahnik di sini menyuapi bayi dengan apa? Dengan setiap perkara yang manis, baik itu bisa kurma, kalau gak ada kurma bisa berupa permen manisan, dimamah oleh orang yang anggap kita soleh, alim, alama, untuk mengharapkan keberkahan dari orang soleh tersebut. Ketika dimakan oleh orang soleh, maka dimamah, dikunyah, lalu diberikan kepada si bayi tersebut. Itu. Dan orang yang langsung ditahnik oleh Rasulullah itu adalah putra daripada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ini didoakan oleh Rasulullah, Allahumma alim faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefahaman dalam agama dan alimhu ta'wil, pintarkanlah dalam ilmu ta'wil tafsir. Makanya beliau sahabat Abdullah ibnu Abbas, cucu Rasulullah, beliau sangat alim dalam bidang tafsirnya. Itu sekelumit tentang bab akikoh. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.